Pelayanan bimbingan dan konseling berada dalam lingkup dan wilayah upaya pendidikan dan konselor, termasuk ke dalam kualifikasi pendidik. Hal itu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Oleh karenanya, pelayanan konselor terhadap klien pada dasarnya adalah pelayanan pembelajaran agar klien lebih terarah dan berhasil mengembangkan potensi dirinya dan dapat memahami serta menangani masalah-masalah dalam kehidupannya, sehingga mampu menjalani kehidupan kesehariannya secara efektif dan terhindar dari gangguan terhadap kehidupan yang efektif itu. Pelayanan pendidikan yang mencakup segenap aspek kehidupan individu itu menuntut pelayanan oleh konselor sebagai pendidik, yang dilandaskan pada 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Implementasi keempat kompetensi dasar itu sepenuhnya diwarnai oleh substansi kode etik profesi bimbingan dan konseling, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Konselor merupakan profesi yang memiliki seperangkat aturan, norma, dan nilai yang harus diindahkan dan ditaati bersama oleh seluruh anggota profesi. Untuk konteks Indonesia, Yusuf 2010 mengatakan bahwa kode etik konselor adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Aturan ini berlaku untuk seluruh anggota profesi bimbingan konseling di Indonesia untuk seluruh tingkatan dan daerah. Ditegaskan oleh Apkin tahun 2018, kode etik konselor merupakan seperangkat norma, sistem nilai, dan moral yang mendasari perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya dan kehidupan di masyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Tujuan disusunnya Kode Etik Konseling Indonesia yaitu 1. Memberikan panduan sikap atau perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan layanan. Kedua, membantu dalam memberikan pelayanan yang profesional. Ketiga, mendukung visi dan misi organisasi profesi. Keempat, menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah yang datang dari anggota profesi. Kelima, melindungi konselor dari konseling. Sunario Kartadinata pada tahun 2011 menjelaskan bahwa penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi, kedua, melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik, ketiga, meningkatkan mutu profesi, keempat, menjaga standar mutu dan status profesi, dan kelima, penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya. Kode Etik Profesi Bimbingan Konseling Indonesia disusun oleh Apkin dan dituangkan dalam SK nomor 009 SK PBA BKIN nomor 8 tahun 2018. Kode etik tersebut memuat hal sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi dan kompetensi konselor yang mencakup nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan konseling, adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Yang kedua, kegiatan profesional yang mencakup praktek pelayanan konseling secara umum, praktek pada unit atau lembaga, praktek mandiri, dukungan teman sejawat, informasi dan riset, dan asesmen atau penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan memuat penghargaan dan keterbukaan, kerahasiaan dan berbagi informasi, setting layanan konseling, dan tanggung jawab sebagai konselor. Yang keempat, pelanggaran dan sanksi memuat bentuk pelanggaran, saksi pelanggaran, mekanisme penerapan sanksi. Permasalahan praksis kode etik konselor. Kode etik konselor dalam tataran praksis masih menyisakan banyak masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Suhertina pada tahun 2010 terkait dengan implementasi kode etik bimbingan konseling. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa guru bimbingan konseling atau konselor sekolah masih banyak memiliki pemahaman yang relatif rendah terkait dengan kode etik profesi. Secara garis besar, permasalahan kode etik dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pelanggaran kode etik. Menurut Humainah pada tahun 2016,
minimal terdapat 3 kasus pelanggaran kode etik yang sering terjadi dalam pelaksanaan layanan konseling. Di antaranya adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap konseli. Contohnya, membuka rahasia konseli dan melakukan tindak kekerasan atau kesalahan dalam memberikan layanan. Kedua, pelanggaran terhadap organisasi profesi. Contohnya tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dan mencemarkan nama baik organisasi profesi. Yang ketiga, pelanggaran terhadap rekan sejawat atau profesi lain yang terkait. Contohnya tindakan yang tidak menyenangkan. Isu pelanggaran kode etik paling mutakhir dikemukakan oleh Gleding, yaitu yang pertama pelanggaran terkait kepercayaan. Kedua, layanan yang diberikan melampaui tingkat kompetensi profesional. Yang ketiga, konselor melakukan kelalaian dalam memberikan layanan. Keempat, konselor mengklaim kompetensi yang tidak dimilikinya. Kelima, konselor memaksakan referensi, nilai, atau prinsip pada konseli. Yang keenam, konselor membuat konseli tergantung dan tidak mandiri. Ketujuh, melakukan aktivitas asusila atau pelecehan terhadap konseli. Kedelapan, adanya konflik kepentingan seperti konselor berperan ganda, yaitu sebagai konselor sekaligus peran lain baik dalam hubungan pribadi maupun hubungan profesional. Yang kesembilan, adanya kesepakatan yang kurang jelas seperti masalah finansial atau adanya bayaran tambahan. Kesepuluh, adanya pengiklanan yang tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir, plagiasi. Pelanggaran kode etik ini umumnya terjadi disebabkan oleh tidak adanya mekanisme atau prosedur yang jelas untuk menyampaikan keluhan terkait pelanggaran kode etik. Hal ini mengakibatkan kontrol atau pengawasan dari masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pengetahuan masyarakat yang minim tentang substansi kode etik profesi konselor, belum adanya kesadaran etis dari konselor untuk menjaga harkat dan martabat profesinya, adanya hubungan kekerabatan antara pelanggar kode etik dengan pihak yang berwenang menegakkan kode etik, lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak bisa dijerat hukum. Jadi, secara umum semua terjadi karena kurangnya tanggung jawab profesional dari pelanggar kode etik. Dalam hal ini, oknumnya konselor. Yang kedua, dilema legal dan etik dalam konseling. Permasalahan praksis kode etik selain pelanggaran kode etik adalah adanya dilema legal dan etik dalam konseling yang membuat konselor kesulitan atau dilematis untuk menegakkan kode etik profesi konselor. Timbun menjelaskan beberapa bentuk dilema etik dalam bimbingan konseling. Di antaranya adalah yang pertama, adanya kemampuan dan pengawasan serta kepercayaan yang harus dijaga oleh konselor. Yang kedua, adanya kesepakatan antara pihak konselor dengan konseli. Yang ketiga, kerahasiaan data konseli yang harus dijaga. Yang keempat, adanya kasus konseli berniat untuk bunuh diri. Yang kelima, adanya bahaya atau ancaman terhadap orang lain. Berdasarkan pembahasan kode etik konselor di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara teoretis, dalam memberikan layanan, konselor diikat oleh kode etik yang dijadikan sebagai pedoman moral atau sikap. Kode etik profesi konselor disusun dan diawasi oleh organisasi profesi di Indonesia oleh APKIN yang melekat untuk setiap anggota organisasi tersebut. Tujuan disusunnya kode etik konselor adalah sebagai panduan perilaku, membantu dalam mengembangkan layanan, mendukung misi organisasi profesi, sebagai landasan menyelesaikan masalah konselor, dan melindungi konselor dari konseli. Yang kedua, secara praksis masih banyak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum konselor karena kurangnya tanggung jawab profesional. Minimal 3 jenis pelanggaran dilakukan, yaitu pelanggaran terhadap konseli, organisasi profesi, dan rekan sejawat atau lembaga profesi lain. Selain itu, juga terdapat beberapa kondisi dilematis yang menyebabkan konselor sulit untuk menegakkan kode etik konselor.